Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya D. Abdurrahman Yusuf dengan NPM 22106310701106. Saya di sini akan memaparkan tentang arteologi. Yang pertama, arteologi umum. Arteologi berasal dari kata Yunani yang berarti sendi. Arteologi merupakan bagian dari anatomi yang mempelajari tentang persambungan dan persendian dalam manusia. Nah, apa itu persambungan? Persambungan adalah perhubungan dua buah tulang atau lebih secara langsung. Nah, untuk persendian adalah perhubungan dua buah tulang atau lebih secara tidak langsung. Tulang-tulang kerangka tubuh manusia dewasa berjumlah 206 buah, yang satu dengan lainnya dibungkuskan atau disambungkan oleh jaringan ikat, tali-tali pengikat, jaringan rawan, dan otot-otot. Yang kedua ada klasifikasi persambungan dan persendian. Persambungan dan persendian dalam tubuh manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada persambungan. Pada persambungan, permukaan tulang yang dihubungkan hampir berhubungan secara langsung dan diperkuat oleh jaringan ikat. Macam-macam persambungan antara lain yaitu yang ke satu itu ada sutur atau jahitan. Persambungan tulang ini dilihat dari luar seperti jahitan perhubungan tulang yang dihubungkan bergerigi. Salah satu contohnya yaitu ada coronal suture, yaitu persambungan antara tulang dahi dengan tulang ubun-ubun. Yang kedua ada cephoidal suture, yaitu persambungan antara dua tulang baji dengan tulang ubun-ubun. Selanjutnya ada syndelysis. Pada persambungan tulang ini, permukaan tulang yang dihubungkan merupakan tulang-tulang pipih, satu dengan yang lainnya saling mengisi. Selanjutnya ada gomposis. Pada persambungan tulang ini, permukaan tulang yang dihubungkan yang satu merupakan tajuduri dan yang lainnya merupakan kantungnya. Selanjutnya ada chondros. Pada persambungan tulang ini, bagian tulang yang satu dengan lainnya dihubungkan oleh jaringan rawan. Yang kedua ada persendian. Persendian yang dapat bergerak sedikit. Persendian yang dapat bergerak sedikit. Pada amplitos, tulang-tulang yang dihubungkan tidak berhubungan secara langsung, tetapi dihubungkan oleh jaringan tersebut. Macam-macam amplitos. Yang pertama ada simpis. Pada persendian ini, di tulang-tulang yang membentuknya dihubungkan oleh jaringan rawan membentuk pipih dan agak tebal. Yang kedua ada syndesmos. Pada persendian ini, tulang-tulang yang membentuknya dihubungkan oleh selaput jaringan ikat atau membrane introsea. Persendian yang dapat bergerak luas. Persendian yang dapat bergerak luas atau free mobility joint. Sebagian besar persendian pada tubuh manusia dibentuk oleh persendian ini. Tulang-tulang yang membentuk sendi ini tidak berhubungan secara langsung. Selanjutnya yang ketiga ada struktur diastros. Struktur diastros pada umumnya terdiri dari satu ujung-ujung tulang atau bagian tubuh yang dihubungkan disebut ekstremitas artikular. Ini dilapisi oleh rawan sendi yang berbeda-beda tebalnya. Hal ini tergantung pada tempat yang mendapat tekanan, di mana ia berfungsi sebagai penahan getaran, pelincahan dan pelancaran getaran ujung-ujung tulang yang dihubungkan biasanya berbeda-beda bentuknya.
Yang kedua, setiap sendi dibungkus oleh selaput pembungkus sendi yang disebut selaput sendi atau simpul sendi. Biasanya terdiri dari dua lapisan. Yang satu berada di sebelah dalam dinamakan stratum sinovial yang mengeluarkan cairan atau lendir yang berfungsi sebagai pelumas agar dataran sendi tetap licin. Yang ketiga, di antara kedua atau lebih ujung tulang yang dihubungkan terdapat suatu ruangan atau rongga yang dinamakan rongga sendi atau kafun artikular. Dalam rongga sendi, kadang-kadang terdapat rawan yang berbentuk cakram, dinamakan cakram sendi. Yang keempat, agar persendian tidak mudah lepas, sendi diperkuat oleh tali pengikat atau ligamen. Ligamen ada yang terdapat di sebelah luar kapsul artikular dinamakan ligamen ekstrakapsular, dan ada yang terdapat di sebelah dalam kapsular artikular dinamakan ligamen intrakapsular. Yang kelima, pada persendian terdapat kantung-kantung lendir atau bursa mukosa yang berada pada vakum artikular. Bursa mukosa pada waktu-waktu tertentu mengeluarkan lendir untuk mempelacar dan memperlicin persendian lendir. Ini berwarna putih seperti putih telur. Selanjutnya yang keempat ada pembagian distros. Berdasarkan jumlah tulang yang dihubungkan, distros dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, articulation simplex, yaitu suatu persendian yang dibentuk hanya oleh dua buah tulang. Contohnya sendi bahu atau arch humerus atau shoulder joint. Tulang yang membentuknya adalah os scapula dan os humerus. Juga sendi panggul atau arch coax atau hip joint. Tulang yang membentuknya adalah os femur dan os coax. Yang kedua, articulus compositus, yaitu suatu persendian yang dibentuk oleh lebih dua tulang. Contohnya adalah sendi siku atau arch cubit atau elbow joint. Tulang yang membentuknya adalah os humerus dan os radius dan os ulna. Sendi pergelangan-pergelangan tangan atau arch carpea dan sendi antar pergelangan kaki atau arch intercell juga termasuk dalam sendi ini. Berdasarkan gerak-gerak yang dapat dilakukan pada diartros dapat dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada sendi geser. Kemungkinan gerak pada sendi ini hanya bergeser dengan sumbu gerakan sejajar dengan kepanjangan tulang yang bergeser. Contohnya adalah arch intercarpia, yaitu persendian antara tulang-tulang telapak tangan, dan arch intracell, yaitu persendian antara tulang-tulang telapak kaki. Kedua ada sendi engsel. Struktur ini hanya memberikan kemungkinan gerak pada suatu bidang saja, atau hanya kedua arah, dan gerakan ini dilakukan as poros atau sumbu eksis yang melintang. Yang ketiga ada sendi condyloid. Pada sendi ini struktur ekstremitas artikularnya yang satu merupakan bongol besar atau kondil sebagai kaput artikularnya, dan yang satu lagi merupakan cekungan agak dalam sebagai fossa artikularnya. Yang keempat ada sendi pelana. Sendi ini hampir serupa dengan sendi condyloid, tapi sedikit berbeda mengenai strukturnya. Yang kelima ada sendi putar. Pada sendi ini gerakannya seolah-olah memutari sebuah poros atau sumbu, tapi gerakan putarnya kurang dari 360 derajat. Yang keenam ada sendi peluru. Sendi ini merupakan sendi yang paling luas. Gerakan di antara kelompok diartros
Gerakan-gerakannya melalui banyak sumbu terpusat pada sendi itu. Namanya telah menggambarkan arsitektur sendi ini yang dibentuk oleh ujung-ujung panjang bulat seperti bola yang kemudian masuk dalam mangkuk. Sendi yang mempunyai mangkuk atau cawan gerakan yang dapat dilakukan sendi ini adalah fleksi. Selanjutnya yang kelima ada kemungkinan gerak pada diartros. Pada dasarnya gerakan-gerakan pada diartros dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok gerakan, yaitu yang pertama ada gerakan messenger atau gliding movement. Gerakan ini sederhana sekali, sumbu gerakannya sejajar dengan tulang yang bergeser. Contohnya gerakan menggeser pada art intrapea dan art intracell. Yang kedua ada gerakan menyudut atau angular movement. Gerakan menyudut ini biasanya terjadi pada persendian yang dibentuk oleh tulang-tulang panjang. Yang termasuk gerakan ini adalah fleksi, ekstensi, dan abduksi. Nah, apa sih fleksi itu? Fleksi atau flexion adalah gerakan memperkecil sudut antara dua tulang atau lebih pada suatu persendian. Yang kedua ada ekstensi. Ekstensi adalah gerakan meluruskan atau memperbesar sudut antara dua tulang atau lebih pada suatu persendian. Nah, yang terakhir ada abduksi atau abduction. Ialah gerakan yang ke samping menjauhi garis tubuh. Selanjutnya yang ketiga ada gerakan berputar atau rotation. Gerakan berputar ialah gerakan mengelilingi poros atau sumbu secara penuh. Pada gerakan ini, tulang berputar mengelilingi poros gerakan. Apabila gerakan ini berputar kurang dari 360 derajat, gerakan ini disebut berpilin atau torsion. Gerakan pronasi dan supinasi termasuk gerakan berpilin atau torsi. Macam-macam gerakan berputar. Yang pertama ada endorasia atau endoration, dan yang kedua ada extension atau exoration. Pronasi atau pronation adalah gerakan menggulingkan atau memilingkan lengan bawah dari sikap menghadap ke atas menjadi menghadap ke bawah. Selanjutnya ada supinasi atau supination. Adalah gerakan yang menggulingkan atau memilingkan lengan bawah dari sikap menghadap ke bawah menjadi menghadap ke atas. Yang terakhir ada circumdumsi atau circumdation. Adalah gerakan seperti membuat kerucut dengan sendi sebagai puncaknya. Sekian pemaparan dari saya tentang bab artologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.